8 di WNI. Lepas kewarganegaraan, lunturnya nasionalisme atau nasionalisme yang berubah. Halo, bertemu lagi dengan saya. Semoga kita semua tetap sehat dan semangat menjalankan aktivitas sehari-hari. Di video kali ini kita akan membahas sebuah fenomena yang cukup mengundang perhatian publik. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Ditjen AHU, Kementerian Hukum, yang kemudian diberitakan berbagai media, termasuk BBC Indonesia, sekitar 8.000 orang telah melepaskan status sebagai warga negara Indonesia dalam kurun 5 tahun terakhir. Alasan mereka beragam, mulai dari kemudahan administrasi, tuntutan pekerjaan, kesempatan karier, akses pendidikan, hingga jaminan kesejahteraan yang lebih baik di negara lain. Pertanyaannya, apakah bukan semakin lunturnya nasionalisme bangsa Indonesia? Atau justru kita perlu mendefinisikan ulang konsep nasionalisme di era globalisasi? Saya melihat kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan bahwa orang yang melepas kewarganegaraan otomatis kehilangan rasa cinta kepada Indonesia. Selama ini, kita sering menyamakan kewarganegaraan dengan nasionalisme. Padahal keduanya tidak selalu identik. Kewarganegaraan adalah status hukum, sedangkan nasionalisme adalah ikatan emosional, budaya, sejarah, dan komitmen terhadap bangsa. Pada masa negara bangsa modern abad ke-19, memang kedua hal tersebut berjalan beriringan. Seseorang lahir, hidup, bekerja, dan meninggal di negara yang sama. Namun abad ke-21 menghadirkan realitas yang berbeda. Mobilitas manusia semakin tinggi. Profesional, ilmuwan, atlet, seniman, hingga pelajar dapat berpindah negara tanpa harus memutus hubungan emosional dengan tanah kelahirannya. Inilah yang oleh banyak ilmuwan disebut sebagai transnational citizenship atau identitas transnasional. Seseorang dapat hidup di negara lain, bahkan berganti kewarganegaraan karena alasan administratif atau profesional, tetapi tetap memiliki keterikatan yang kuat dengan bangsa asalnya. Kita dapat melihat contohnya pada penyanyi Anggun C. Sasmi. Secara administratif beliau bukan lagi WNI. Namun dalam berbagai wawancara internasional, konser, maupun forum budaya dunia, Anggun hampir selalu memperkenalkan dirinya sebagai sosok yang lahir dan dibesarkan di Indonesia. Ia tetap membawa identitas budaya Indonesia ke panggung global. Dalam arti tertentu, kontribusinya terhadap citra Indonesia mungkin bahkan lebih besar dibanding sebagian orang yang tinggal di dalam negeri. Fenomena seperti ini juga terjadi di banyak negara lain. Diaspora India di Amerika Serikat menjadi motor investasi teknologi ke India. Diaspora Tiongkok membantu pembangunan industri negaranya. Diaspora Korea Selatan ikut mempromosikan budaya Korea melalui musik, film, dan bisnis. Mereka mungkin bukan lagi warga negara asal secara administratif, tetapi tetap menjadi aset nasional. Karena itu, ukuran nasionalisme tidak semestinya berhenti pada kepemilikan paspor. Nasionalisme seharusnya diukur dari kontribusi seseorang terhadap kemajuan bangsa. Apakah ia membawa nama baik Indonesia? Apakah ia membangun jejaring ekonomi, membuka peluang investasi, membantu pendidikan, menjadi duta budaya, atau justru tetap aktif mempromosikan Indonesia di dunia internasional? Namun demikian, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap sisi lain dari fenomena ini. Angka sekitar 8.000 orang memang sangat kecil dibandingkan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 240 juta jiwa. Tetapi jika sebagian besar dari mereka merupakan tenaga profesional, akademisi, peneliti, dokter, insinyur, atau pelaku industri kreatif, maka Indonesia menghadapi tantangan brain drain, yaitu keluarnya sumber daya manusia berkualitas ke negara lain. IT Turtle North Search Indonesia, tetapi karena mereka merasa negara lain mampu memberikan kesempatan yang lebih baik. Gaji yang lebih kompetitif, sistem birokrasi yang lebih sederhana, penghargaan terhadap inovasi, kepastian hukum, hingga kualitas layanan publik sering menjadi pertimbangan utama. Artinya, fenomena perpindahan kewarganegaraan bisa menjadi cermin yang perlu dibaca pemerintah. Jangan hanya melihatnya sebagai persoalan loyalitas individu, tetapi juga sebagai evaluasi terhadap kualitas tata kelola negara. Di sisi lain, Indonesia juga perlu mulai memandang diaspora sebagai mitra strategis, bukan sebagai pihak yang telah meninggalkan bangsa. Banyak negara berhasil memanfaatkan diaspora sebagai kekuatan diplomasi, investasi, transfer teknologi, hingga promosi budaya. Hubungan dengan diaspora dibangun atas dasar kolaborasi, bukan semata-mata status kewarganegaraan. Karena itu, mungkin sudah saatnya kita memperluas makna nasionalisme. Nasionalisme abad ke-21 bukan lagi sekadar soal tinggal di wilayah Indonesia atau memegang paspor Indonesia.
Nasionalisme adalah kemauan untuk terus berkontribusi bagi Indonesia, dimanapun seseorang berada. Seseorang yang tinggal di Jakarta tetapi merusak lingkungan, melakukan korupsi, menyebarkan kebencian, atau menghambat kemajuan bangsa, tentu sulit disebut lebih nasionalis hanya karena memegang paspor Indonesia. Sebaliknya, seorang diaspora yang hidup di luar negeri tetapi terus memperkenalkan budaya Indonesia, membuka akses investasi, membantu pendidikan, atau mengharumkan nama bangsa di tingkat internasional, juga sedang menjalankan bentuk nasionalisme yang nyata. Jadi, apakah 8.000 orang yang melepas status WNI merupakan bukti lunturnya nasionalisme? Belum tentu. Fenomena ini lebih tepat dipahami sebagai konsekuensi globalisasi yang mengubah hubungan antara individu dan negara. Yang perlu dijaga bukan hanya status kewarganegaraan, melainkan juga rasa memiliki terhadap Indonesia. Pada akhirnya, nasionalisme bukan hanya soal paspor, melainkan soal pengabdian. Paspor bisa berganti, tetapi kecintaan kepada tanah air dapat tetap hidup. Tantangan terbesar Indonesia bukan sekadar mempertahankan status kewarganegaraan warganya, melainkan menciptakan negara yang membuat setiap anak bangsa merasa bangga untuk tetap terhubung, berkontribusi, dan membangun Indonesia dimanapun mereka berada.